Semuanya, kenalin saya Adina Ramadhani Ninggrom dengan NIM 3 digit terakhir 045 dari kelas Pratikum B, Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sistem kendali temperatur dengan Autonik TK4S, T4RN, pengambilan data manual. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang respon sistem. Respon sistem itu sendiri adalah reaksi atau tanggapan suatu sistem terhadap perubahan atau masukan dari luar. Dalam sistem kontrol suhu, respon ini dapat dilihat dari seberapa cepat suhu meningkat menuju nilai yang diinginkan atau set point, serta seberapa stabil suhu dapat bertahan di sekitar set point tersebut. Lanjut, kita akan masuk ke sistem open loop. Nah, apa sih sistem open loop itu? Sistem open loop adalah sistem yang bekerja tanpa adanya umpan balik atau feedback. Artinya, alat akan menjalankan perintah secara terus-menerus tanpa mengetahui apakah hasil yang diinginkan sudah tercapai atau belum. Contohnya adalah alat pemanas yang terus memanaskan tanpa mendeteksi suhu aktual. Oke, kita akan masuk ke sistem closed loop. Sistem closed loop adalah sistem yang bekerja dengan menggunakan umpan balik. Misalnya, pada Autonik TK4S, T4RN, sistem ini menggunakan sensor suhu untuk mengukur suhu aktual, kemudian membandingkannya dengan suhu target atau set point. Selanjutnya, sistem akan mengatur output agar suhu tetap stabil sesuai dengan nilai yang diinginkan. Oke, lanjut aja kita masuk ke simulasi. Bye! Selanjutnya ini adalah datasheet dari sensor TK4 series. Di sini ada instruksi manualnya. TK4R ini TK adalah temperatur atau proses kontrol, 4 adalah 4 digit, lalu N adalah size-nya ya itu panjang. 48-nya 24, lalu ada satu, ini tuh alarm outputnya 1. Ini 4 itu sumbernya itu 100 sampai smart volt AC dengan frekuensi 50 atau 60 Hz. Kalau yang ini misal angkanya 2, ini berarti power supply-nya tegangan inputnya itu yaitu 24 volt AC dengan frekuensi 50 atau 60 Hz atau 24 sampai 48 volt DC. Lalu R itu menggunakan relay output, lalu N itu kontrol outputnya standar atau tidak ada ya. Kalau apabila keduanya kontrol outputnya ini itu R itu maka ke relay, kalau C itu ke arus. Nah, seperti ini. Selanjutnya ini seriesnya ada TK4N, T4SP, TK4S, dan lain-lain yang kita gunakan yaitu T4, TK4N, T4, RN, TK4, TK4SS. Kita pakainya TK4SS, T4RN. Jadi di sini kita bedanya tuh di sini ya, kita pakainya S yaitu dengan nih ukuran yang ini kita pakainya 48 kali 48 T4S, T4RN-nya. Oke, selanjutnya ini tadi sudah saya jelaskan tentang supply-nya, yaitu ada yang AC, ada yang DC. Lalu ini konsumsi dayanya. Ini kalau ini display ada 7 segmen. Itu segmen di sini ada size-nya. Terus
Ini ada gambar sensornya yang ada perbagian penjelasannya, di mana di sini nomor 1 itu adalah measure value, display part. Di sini adalah akan mendisplay atau menampilkan nilai value-nya. Terus di sini nomor 2 ini adalah set value. Terus 3 ini adalah unit, ada share head dan per indikator. Lalu nomor 4 ini adalah manual control indikator. Ada run apabila ini on dan apabila ini secara manual, maka kita di sini on-nya. Lalu set point indikator ini, set value ini nomor 6 ada atau kuning. Lalu nomor 7 ada alarm output-nya. Lalu di 10 ada mode. Terus 11 ada naik turun, kanan kiri ya. Terus bagian di sini ini bentuk-bentuk koneksinya seperti ini. Ini TK4S ini yang kita gunakan. Lalu seperti ini bagian yang kita gunakan di sini. Ini ukurannya T4N series. Ini ada flowchart untuk setting, pengaturan-pengaturannya. Bisa dilihat di bagian sini. Ini di sini ada parameter, user parameter auto tuning alarm. Terus di sini ada displaynya, set value, parameter set reset. Sekarang saya akan menjelaskan cara operasional Autonic TK4S T4RN. Autonic TK4S and T4RN merupakan temperatur controller digital yang berfungsi untuk mengatur suhu berdasarkan nilai set point yang kita temukan. Pada tampilan depan terdapat display suhu aktual, display set point, serta beberapa tombol pengaturan seperti set, up, dan down. Untuk masuk ke menu parameter, tekan dan tahan tombol set selama beberapa detik hingga muncul menu pengaturan. Pada menu ini, kita dapat mengatur set point, suhu, memilih jenis sensor suhu yang digunakan, memilih mode control on-off atau PID, mengatur parameter seperti high hysteresis dan konstanta PID. Berdasarkan datasheet Autonic TK4S T4RN, alat ini mendukung control time proporsional sehingga sangat cocok untuk pengendalian suhu yang membutuhkan kestabilan tinggi. Pada video ditampilkan datasheet resmi serta proses perubahan parameter secara langsung sehingga terlihat bagaimana perubahan setting memengaruhi respons suhu. Selanjutnya adalah pengambilan data secara manual. Metode ini dilakukan dengan mengamati dan mencetak suhu yang tampil pada display controller dalam selang waktu tertentu. Langkah-langkahnya adalah
Yang pertama, menentukan interval waktu pengambilan data misalnya setiap 1 menit. Yang kedua, mencatat waktu dan suhu aktual yang terbaca pada Autonic TK4S T4RN. Yang ketiga, pengambilan data dilakukan sejak sistem dinyalakan hingga suhu mencapai kondisi stabil. Yang keempat, data yang diperoleh kemudian disusun dalam bentuk tabel. Pengambilan data manual ini digunakan untuk menganalisis respons sistem terhadap perubahan suhu dan sebagai dasar pembuatan grafik percobaan. Ini adalah grafik percobaannya. Oke, berikutnya adalah control on off dengan hysteresis. Control on off merupakan metode kontrol paling sederhana, di mana output hanya memiliki dua kondisi, yaitu menyala atau mati. Hysteresis berfungsi untuk menghindari switching yang terlalu sering pada aktuator. Sebagai contoh, jika set point suhu adalah 60 derajat Celcius dan hysteresis 2 derajat Celcius, maka pemanas akan menyala saat suhu turun di bawah 58 derajat Celcius. Pemanas akan mati saat suhu naik di atas 62 derajat Celcius. Pada grafik hasil percobaan, terlihat bahwa suhu naik dan turun secara periodik di sekitar set point. Hal ini menunjukkan bahwa kontrol on-off cukup efektif untuk sistem sederhana, namun menghasilkan fluktuasi suhu yang relatif besar. Terakhir adalah kontrol PID dengan metode time proportional. Kontrol PID terdiri dari 3 parameter utama, yaitu pertama proporsional P untuk merespons selisih antara suhu aktual dan set point, kedua integral I untuk menghilangkan error steady state, yang ketiga derivatif D untuk meredam perubahan suhu yang terlalu cepat. Pada metode time proportional, output dikendalikan berdasarkan lamanya waktu on dalam satu periode, bukan sekedar on atau off. Dari grafik percobaan, terlihat bahwa suhu lebih cepat mencapai set point, overshoot lebih kecil, dan lebih stabil dibandingkan kontrol on-off. Hal ini menunjukkan bahwa kontrol PID time proporsional lebih optimal untuk pengendalian temperatur. Sebagai kesimpulan, Autonic TK4S T4R mampu mengendalikan
suhu dengan baik menggunakan metode on-off maupun PID. Namun berdasarkan hasil percobaan, kontrol PID yang proporsional memberikan respon yang lebih stabil dan presisi.